karena ya kita nanti kan ke depannya akan sama-sama berjuang untuk menjayakan musik dangdut ibaratnya kayak gitu. Jadi Benar-benar. pokoknya semangat untuk teman-teman yang lagi berjuang di Dangdut Akademi 5, persiapkan sesiap-siapnya, mulai dari pembendaharaan lagu, mulai dari mental, mulai dari sikap dan perilaku. Attitude kita benar-benar harus dijaga dan kuncinya harus jadi diri sendiri. Jadi kalau kita prinsipnya kuat, jadi diri sendiri, orang mau nyenggol kita seperti apapun ya, kita akan fokus sama tujuan kita ikut Dangdut Akademi ini tuh untuk apa. Oke, benar-benar. Nah, kalau bicara soal itu juga kan Dede tadi bilang banyak peserta tuh yang mungkin cuma sekedar iseng. Nah, nggak sedikit juga yang sekedar iseng nih malah ibaratnya itu tuh bisa maju jauh nih sampai ke babak 10 besar, Betul. 5 besar ya kan bisa bilang kayak gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya ajang kompetisi ini berakhir deh, banyak pentolan dari ajang pencarian bakat ini seperti Dangdut Academy sendiri misalnya kan, yang tidak mampu bertahan, tidak konsisten berkarir sebagai penyanyi dangdut gitu loh. Nah, gimana tuh pandangan Dede menurut itu? Sedangkan Dede sendiri kan sampai saat ini masih konsisten dan masih eksis lah. Nah, Ya, Masya Allah. Mungkin ya Dede juga sih sebenarnya sebenarnya ya lillahi ta'ala gitu, lillahi ta'ala, tapi kita tetap berjuang, tetap tetap ikhtiar gimana caranya supaya kita tetap konsisten gitu, eksistensi kita tuh tetap stay gitu. nah, Yang dilakuin selama ini ya berkarya, punya karya aja, punya karya dan jalin hubungan baik gitu, menjaga hubungan baik dengan orang yang sudah mensupport kita sampai saat ini gitu. bener banget bener. Dan kalau kita sama mengasah kemampuan, karena kalau kemampuan kita masih di situ-situ aja, sementara zaman ini makin makin maju, ya kita kan akan stuck di situ-situ aja. Jangan jangan berada di zona nyaman aja gitu. Kita harus berani keluar dari zona aman kita gitu ya. Kita ikutin zamannya aja, sekarang masyarakat lagi seneng apa gitu. Apalagi di era digital sekarang kan orang mau ibaratnya mau dikenal banyak orang teh mudah Banyak gitu, caranya tergantung ya. caranya, Caranya tergantung banyak. caranya gitu ya kan. Ya udah kita berkarya sesuai sama yang kita mampu, yang kita bisa, terus sering ngerisat kira-kira orang-orang nih lagi seneng apa gitu. Kalau kalau musik dangdut orang senangnya lagu-lagu yang semacam apa, terus instrumennya yang seperti apa. Kayak gitu sih. Sebenarnya ya kita harus 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 sadar akan kemampuan kita sendiri gitu, ah. Oke, nah jadi Kita teman-teman, tuh mau buat apa supaya orang sama sama kita gitu. oke, Selain basicnya memang kita harus bisa menjaga hubungan baik dengan orang yang mensupport ya, fans mungkin gitu contohnya. oke. Nah Kayak jadi gitu. gitu nih teman-teman nih. Intinya perkataannya Dede ini kita harus selalu up to date dan tidak pernah melupakan penggemar karena banyak sedikit penggemar tuh Betul. punya andil dalam karirnya sendiri. Bener kan? Sangat, menurut saya tuh penggemar itu sangat 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 banyak andilnya terhadap perjalanan karir seseorang gitu, karena khususnya penyanyi atau orang entertain gitu, karena Mm-mm. kalau diri pribadi gitu, jadi bukan siapa-siapa kalau bukan kalau nggak ada Lesti Lovers gitu, karena mereka yang diri tuh selalu gini, dari dulu kalau misalkan Dede show di mana gitu, Benar. Ah, yang dilihat adalah orang yang pakai baju biru, yoi. orang yang pakai Bener. baju biru atau kan gitu. Kalau Tahu. kalau Lesti jadi Lovers. konser gitu kan, nih ada nggak ya kakak Lesti Lovers gitu. Kalau mereka ada, itu tandanya nih pondasi Dede tuh udah kuat gitu. Selain orang tua Dede gitu, Benar. mereka yang melengkapi Dede. Karena coba bayangin kayak sekarang, nyanyi tanpa penonton, tanpa orang-orang yang mensupport kita, ya kita sebatas nyanyi aja. Maksudnya feel-nya tuh nggak all out gitu loh. Kalau kita nyanyi beda beda kalau misalkan kita ada orang yang mensupport kita itu. Jadi Dede selalu bilang kalau Lesti Lovers, nah sekarang ada keluarga baru Leslar Lovers, Asik. itu mereka adalah keluarga keluarga Dede gitu. Oke. Tanpa mereka, tanpa mereka Dede ini bukan siapa-siapa.
Ya, aku pun juga ngeliatnya fans-fansnya Leslar, Lesti Lovers juga itu sangat luar biasa. Ini kita ada 5.000 yang nonton GBK aja belum tentu muat ini nih. Nah, Masya Allah. nah, Dede, kalau misalnya kita lihat sekarang ya, Dede sendiri kan bisa dikatakan makin akhirnya sudah menikah dan menjadi seorang ibu. Nah, karir Dede Iya, kita lihat juga rapih nih, karena Dede tetap rapih karirnya walaupun kesibukannya bertambah, Masya Allah. suami, ngurus anak. Dede punya rahasia apa sih Dede bisa memanage hal itu loh? Rapih, tetap rapih nih. Ya, apa ya? Kalau kalau cuma dibayangin, cuma dipikirin, Nah, "Waduh, gimana cara ngebaginya? ya, Anak, suami." Sementara sementara Didi juga yang maksudnya masih secara pemikiran masih labil, secara prinsip hidup nih Didi kadang masih yang, aduh nggak deh, Didi pengen gini, Didi masih begitu iya, gitu. Tetapi nah, benar. eh, ya Didi jalanin itu, jalanin dan belajar. Belajarnya, contohnya kayak Dede nge-treat suami tuh, ngurusin suami, ngelayanin suami tuh baiknya seperti apa. Mm-mm. Terus ngurusin anak, eh, supaya anak juga tidak terbengkalai, harusnya seperti apa. Tapi beruntungnya, bersyukurnya, Alhamdulillah Dede ada orang tua yang ngebantuin gitu. Pastinya. Jadi antara suami dan anak tuh ya Dede lagi belajar supaya bisa 50-50 gitu, ke kakak 50, ke anak 50 gitu ya kalau bisa. Jadi juga pengen prioritasin dua-duanya gitu, nggak mau ada yang kurang. Terus sementara Dede juga masih tetap istilahnya Dede nggak mau menghilangkan identitas Dede sebagai Nah, penyanyi itu gitu. dia tuh. Pengen tetap berkarya dan bersyukurnya lagi, alhamdulillah Dede punya suami yang eh, mensupport gitu. Jadi ayo mau bikin apa lagi ya udah silakan gitu. Dede mau mau nyanyi, mau Dede harus bisa Dede harus selain 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 bersyukur, Dede harus bisa memanfaatkan semua yang sudah Tuhan kasih untuk Dede gitu. Dede harus terus ikhtiar, terus Dede harus garap sesuatu yang baru lagi. Tetap tetap bisa apa ya? Karena orang 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 tuh menunggu menunggu apa yang Dede buat gitu. Jadi Dede harus harus bisa memaintain itu dengan baik gitu. Jadi Dede bersyukur sekali punya suami yang memang amat sangat mensupport gitu. Orang-orang sekeliling Dede tuh mensupport Dede banget. Ah, itu yang mungkin sampai saat ini Dede masih bisa tetap bertahan di industri musik dangdut gitu. Aku nggak bisa berkata-kata loh, dengerin apa rahasia ini tuh nggak bisa berkata-kata sampai diem loh. Nah, deh, tapi selain itu deh ya, makanya kan uh, semakin kesini semakin banyak penyanyi pendatang baru, entah itu dari ajang pencarian bakat atau misalnya mereka dari Ya, hindi-hindi gitu kan. Nah, itu kan banyak juga akhirnya karena pendatangan baru ini, karena mereka ini hadir membawa sesuatu yang baru, akhirnya secara nggak langsung tuh banyak penyanyi-penyanyi yang udah berkarir lama tuh kalah saing, bisa dikatakan seperti itu. Nah, Dede sendiri tuh menanggapin para pendatang baru yang ibaratnya dibilang, wah gitu loh, biar nggak kalah saing nih, Dede harus mau bikin kayak gini, Dede mau bikin kayak gini, itu gimana tuh? itu justru harus dijadikan motivasi ya. Hmm, Yang AA bilang tadi gitu. Maksudnya ketika kita harus harus sadar kalau pertama mungkin umur akan bertambah. bertambah, terus Nah, akan banyak lagi generasi-generasi muda atau bahkan kualitas yang lebih bagus. hmm, Ini yang udah kita punya, minimal kita bisa mempertahankan gitu. oke, benar. Jadi mempertahankan kita jaga. Yang pertama ya kita punya penggemar, kita punya fans, itu harus kita jaga. Itu yang harus kita apa ya? Ibaratnya, ayo kita kunci bareng-bareng gitu. Dede seneng, merekanya seneng gitu. Mereka kan ibaratnya penggemar itu kan tidak pernah meminta apa-apa, nggak pernah nuntut apa-apa loh ke kita gitu. Selagi selagi dalam batas wajar mereka meminta karya dari kita, menurut Dede itu justru harusnya dijadikan semangat gitu. Jangan takut kalau ada generasi-generasi muda nanti ibaratnya kasarnya kita tersingkir. Kalau kita yakin punya kualitas, yakin kita punya potensi, belajar terus, jangan pernah puas, bikin karya yang banyak, jaga hubungan baik sama orang, insya Allah semuanya akan bertahan gitu. Minimal kita, ya kita bertahan di posisi yang kita udah berdiri gitu. Kayak gitu sih, A. Uh, Ya bagus-bagus ya kita bisa meningkatkan apa yang udah kita punya oke, gitu. Jadi mengupgrade menurut gue diri sih ya. upgrade ya bener, apalagi di era sekarang ya, A. Di zaman sekarang kan
Orang udah banyak kolaborasi, orang udah banyak yang ya di era digital ini kan yang tadi kita bilang kalau orang mau mau dikenal banyak orang gitu. Ibaratnya mau eksis tuh medianya udah banyak, caranya udah banyak. Caranya udah banyak bener. Tinggal lagi cara apa namanya mau ngambil langkah yang mana nih gitu. Mau cari yang cepat atau mau cari yang pelan-pelan tapi pasti Oke. gitu. Nah, nah ngomong